Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan tentang topik hubungan antara STEAM dan kurikulum merdeka dalam PAUD. Di mana pada era perkembangan zaman sekarang, pendekatan STEAM dan kurikulum merdeka menjadi konsep penting dalam kualitas pembelajaran anak usia dini. Presentasi ini disusun oleh saya dan rekan-rekan, yaitu ada Fadila Nailufar, Tuti Alawiyah, dan saya Salma Juhratun Nasikoh. Kami dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Baik teman-teman, pembahasan pertama sebelum kita mengetahui hubungan STEAM dan kurikulum PAUD tersebut, kita ketahui dulu konsep STEAM dalam PAUD itu sendiri seperti apa. Nah, di sini ada menurut Jumarniati 2023, konsep STEAM mengacu pada pengajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika, yang dimana STEAM ini membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi melalui pendekatan STEAM ini, anak diajak untuk belajar secara aktif dengan cara observasi, eksplorasi, dan eksperimen gitu. Salah satu keunggulan STEAM adalah menambahkan unsur seni ke dalam konsep STEM yang sebelumnya STEM menjadi STEAM. Hal ini memungkinkan anak memahami berbagai konsep-konsep dengan cara yang lebih kreatif dan imajinatif. Nah, baik teman-teman, beralih ke selanjutnya. Di sini ada konsep kurikulum merdeka dalam PAUD, yang dimana di sini menurut Solehah 2023, kurikulum merdeka bertujuan menciptakan pendidikan berkualitas yang memungkinkan pendidik dan siswa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan konsep merdeka belajar, pembelajaran lebih menekankan kebebasan anak untuk bermain dan berpikir kritis. Nah, pada pendidikan anak usia dini, kurikulum ini mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, dan keterampilan sosial, serta relevan dengan tahap perkembangan anak. Pembelajaran di kurikulum merdeka ini dirancang dengan terorganisir, menyenangkan, dan memungkinkan anak terlibat dalam memecahkan masalah di sekitar mereka. Nah, adapun ini 4 konsep kurikulum merdeka dalam PAUD. Yang pertama, belajar melalui bermain, di mana anak dikenalkan pada pra membaca, pra menulis, dan pra menghitung dengan cara bermain. Nah, lalu yang kedua di sini ada fokus pada proses. Jadi, pada kurikulum merdeka ini tidak dilihat dari hasil akhir anak, tapi dilihat dari proses anak mengerjakan sesuatu. Lalu selanjutnya di sini ada kebebasan dalam belajar, di mana anak bebas memilih kegiatan belajar dengan yang mereka minati. Lalu yang terakhir di sini ada guru sebagai fasilitator, yang dimana guru merancang pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan anak. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fadila Nailufar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan antara konsep STEAM dengan kurikulum merdeka PAUD. Yang pertama yaitu fokus pada pembelajaran berbasis proyek. Menurut SAU tahun 2021, pada pembelajaran STEAM yaitu menggunakan pendekatan pedagogis konstruktif yang melibatkan pengajaran dialogis. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui proyek, eksperimen, dan eksplorasi yang mendorong pemikiran kritis dan kreatif anak. Hal ini berkaitan dengan kurikulum merdeka di PAUD, yaitu pada pendekatan anak usia dini dirancang untuk memasukkan kegiatan pembelajaran ke dalam kelas berbasis proyek.
Contoh kegiatan berbasis proyek untuk anak yaitu dengan membuat robot sederhana. Yang kedua yaitu penekanan pada pembelajaran yang berpusat pada anak. Menurut Maharani tahun 2021, pembelajaran STEAM mendorong anak untuk bereksplorasi dengan dunianya, menjadi peneliti dan pembelajaran mandiri yang menimbulkan lingkungan belajar yang inklusif di mana semua anak bisa ikut terlibat dan berkontribusi. Hal ini berkaitan dengan kurikulum merdeka, yaitu pada kegiatan pembelajarannya disusun dengan lebih mendalam, bermakna, dan paling penting diaplikasikan secara menyenangkan dan anak bisa memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja manfaat dari integrasi STEAM dalam kurikulum merdeka untuk anak usia dini. Menurut Maharani dan Zulminiati, dalam penelitiannya pada tahun 2024 menjelaskan bahwa ada 3 manfaat dari integrasi STEAM dalam kurikulum merdeka untuk anak usia dini. Di antaranya yang pertama itu ada meningkatkan keterampilan berpikir ilmiah. Integrasi STEAM ini membantu anak-anak mengembangkan keterampilan berpikir ilmiahnya seperti melalui kegiatan mengamati, mengklasifikasikan, dan menghubungkan konsep-konsep sains dan matematika dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua itu membantu anak belajar mengeksplorasi. Integrasi STEAM ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengeksplorasi kemampuan mereka dalam berbagai bidang seperti sains, teknologi, seni, dan matematika. Yang ketiga ada menstimulus keinginan dan motivasinya. Integrasi STEAM ini dapat menstimulus keinginan dan motivasi anak untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka, karena anak-anak dapat melihat hubungan antara konsep-konsep yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, membantu mengembangkan beberapa kompetensi-kompetensi seperti yang pertama itu ada berpikir kritis. Di sini anak-anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya melalui aktivitas-aktivitas yang memerlukan sebuah analisis secara sederhana. Analisis ini anak lakukan melalui informasi-informasi yang anak serap dan dapat melalui panca inderanya seperti pendengaran maupun penglihatan. Yang kedua itu ada pemecahan masalah. Di sini anak-anak dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya atau problem solving melalui sebuah aktivitas yang memerlukan pengidentifikasian sebuah masalah. Di sini anak bertugas untuk mencari solusi-solusi secara sederhana. Terus yang ketiga itu ada kerjasama. Di sini anak-anak dapat mengembangkan kemampuan kerjasama melalui aktivitas yang memerlukan sebuah kolaborasi dan komunikasi serta interaksi dengan teman-teman sebayanya. Empat itu ada pembelajaran mandiri. Di sini anak-anak dapat mengembangkan kemampuan pembelajaran mandirinya melalui sebuah aktivitas yang memerlukan pengelolaan waktu dan sumber daya. Di sini guru hanya memfasilitasi sebagai fasilitator saja dan anak mengerjakan sendiri apa yang ditugaskan. Yang kelima ini ada pembelajaran berbasis proyek, yang mana di sini anak menyelesaikan proyek-proyek dan juga belajar secara sederhana bagaimana cara merencanakan dan juga melaksanakan serta mengevaluasi apa yang ia kerjakan. Hal ini selaras juga dengan pendapat lain yang mengatakan bahwa integrasi STEAM ini juga dapat meningkatkan keterampilan ABD21 yang sering kita kenal dengan keterampilan 4C, yaitu ada keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kerjasama, serta kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Berikut ini merupakan sumber-sumber yang kami gunakan sebagai referensi dalam menjelaskan hubungan antara STEAM, pembelajaran STEAM dengan kurikulum merdeka pada PAUD. Sekian yang dapat Kelompok Ngopi sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.